Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'adhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'du, puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini, di malam yang kedua di bulan Ramadan 1443 Hijriah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita pada malam hari ini senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan bagi seluruh umat manusia, uswah hasanah yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua yang senantiasa terus berusaha istiqomah di dalam melaksanakan risalah-risalahnya. Ikhwani wa akhwati fidin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yakni nikmat iman dan Islam. Karena tanpa iman mustahil kita akan melaksanakan salah satu perintah Allah di bulan Ramadan ini, yakni saum. Karena orang-orang yang diseru oleh Allah di dalam ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu. Maka sungguh besar nikmat Allah ketika di dalam diri kita masih ada iman, walaupun hanya sebesar biji zarah, maka iman itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala iman ini kita aplikasikan. Maka alhamdulillah ya, setelah kemarin tarawih pertama, lalu tadi kita berbuka puasa pertama, dan insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali saum yang kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berharap agar saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengingatkan kepada para sahabatnya pada waktu itu, ya, dan umumnya kepada seluruh umat manusia, bahwa banyak orang yang saum di bulan Ramadan tetapi hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar, tidak mendapatkan pahala saum. Ya. Jadi rugi ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan tetapi tidak punya nilai. Ya. Tidak punya nilai. Nah, maka bagaimana supaya amal kita bernilai di sisi Allah? Maka tentunya kata Allah, wala tafu ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Jangan kalian mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Maka agar bernilai saum kita, maka kita harus mengilmui. Ya, harus memahami apa yang kita kerjakan. Maka bagaimana supaya kita mengilmui? Maka bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Ya. Di bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran adalah sumber ilmu. Ya. Al-Quran adalah sumber hukum. Al-Quran adalah sumber kehidupan manusia. Maka kalau sumbernya sudah dari Al-Quran, insya Allah. Ya. Kenapa hari ini hidup banyak yang tidak beres ya kehidupan ini? Karena sumbernya bukan dari Al-Quran.
Maka kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan ini kata Allah diturunkan Al-Qur'an, hudalin nas wa bayyinati minal huda. Di mana Al-Qur'an ini fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda, dan penjelasan, bayan. Ya. Bagi tiap-tiap petunjuk tadi, wal furqan, dan menjadikan pembeda. Maka beda orang yang hidup dengan Al-Qur'an dengan orang yang tidak hidup dengan Al-Qur'an. Kalau orang yang hidup dengan Al-Qur'an itu akan senantiasa konsekuen dan sinkron kehidupannya dengan perintah dan larangan Allah. Tapi kalau orang yang hidupnya tidak bersumber dengan Al-Qur'an, maka hidupnya sesuai dengan hawa nafsu. Al-Qur'an mengatakan ahalallahul bai wa harramahul riba. Mereka mengatakan, aduh Pak, kalau nggak nganjuk hari ini mah nggak bisa kita dapat rumah. Lamun ngutang tuh bisa buka motor. Ya, kalau nggak ngutang nggak bisa kita punya mobil. Maka semuanya serba ngutang, kredit, riba. Ya, padahal Allah sudah terang-terangan menentang orang-orang pelaku riba. Itulah kalau manusia tidak berlandaskan hidupnya pada Al-Qur'an. Yang ngomong kayak begitu tadi itu bukan orang awam. Ya, orang-orang yang mereka itu paham ilmu, tahu ilmu. Ya, tetapi ilmunya dikendalikan oleh hawa nafsu, sehingga ilmu yang ada pada dirinya itu digunakan untuk apa? Kepentingan pribadi. Ya, ketika berbicara kepada umatnya, kita ini harus zuhud, kita ini harus tidak boleh terlalu berfoya-foya gitu ya, harus sederhana. Tetapi ketika ngomong begitu pulangnya pakai mobil, Bu. Ya, cocok tuh ngomongnya. Ya, sama umatnya suruh sederhana gitu ya, disuruh supaya tidak terlalu konsumtif, makan cukup 2 pisang saja cukup. Ya, di hadapannya ayah bakakak 2. Ya, ketika mau pulang masuk mobil pintu dibukain. Ya, nah itulah pendusta-pendusta yang dia memperjualbelikan ayat Al-Qur'an. Maka tidak salah ketika Rasulullah mengatakan nanti di yaumil kiamah akan orang-orang itu banyak yang dilaknat oleh Al-Qur'an. Ya, banyak pembaca Al-Qur'an, banyak penghafal Al-Qur'an yang nanti oleh Al-Qur'an dilaknati. Padahal Al-Qur'an itu kata Rasulullah, ketika kita baca 1 huruf saja itu sudah 10 kebaikan. Ya. Wa ma alif lam mim harfun, tidaklah alif lam mim itu 1 huruf. Bal alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim itu sudah 3 huruf kali 10, 30 kebaikan. Tapi ironisnya ada orang yang baca Al-Qur'an, bahkan dia hafal Al-Qur'an, tapi dilaknat oleh Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an hanya dia baca, Al-Qur'an hanya dia hafalkan, Al-Qur'an tidak dijadikan pedoman hidup dan sumber hukum. Ya, maka alhamdulillah kita ini ya, walaupun kita di hadapan manusia kita bukan siapa-siapa, ya, kita ini tidak ada harganya sama sekali di hadapan manusia, tapi kita berharap di hadapan Allah kita mempunyai harga. Karena apa? Karena kita berusaha untuk menzohirkan Al-Qur'an. Ya, liyudhhirahu 'alad dini kulli. Menzohirkan din Allah di atas din-din yang lain. Ya. Sementara orang-orang mereka sibuk dengan urusan dunianya, kita menyibukkan diri dengan bekal menuju akhir. Maka di bulan Ramadan ini, karena Ramadan syahrul Qur'an, maka kita sibukkan diri kita dengan Al-Qur'an.
Tapi awas ya, jangan cuman dibaca, cuman dihafal. Ngejar target, pokoknya sebulan kudu hatam. Ya, supaya Al-Qur'an nanti naik lagi lemari. Ya. Iya, karena kalau belum hatam belum bisa naik tuh Quran. Ya, itu. Jadi kalau sudah 30 hari Ramadan hatam sampai Anas, alhamdulillah langsung mencit hayam, bubur koneng, bubur berem, bubur bodas. Itu ya. Habis itu Qur'annya dibungkus lagi pakai kain putih, naik lemari. Terus ya, nanti turunnya kapan? Ramadan tahun depan. Itu bukan begitu. Ya. Tapi di bulan Ramadan ini ajang kita memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Karena apa? Di bulan-bulan selain Ramadan ini terkadang kita lebih sibuk oleh urusan dunia. Atau Ramadan mah piraku we. Ya. Insya Allah Ramadan itu bulan penuh keberkahan, bulan penuh rahmatnya Allah, bulan penuh maghfirahnya Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang mempunyai magnet untuk ibadah. Tadi ketika jalan ya dari sini sampai ke Kopo tuh ngelewatin beberapa masjid dan musola. Yang biasanya sepi, tadi mah habis maghrib 6:30 tuh belum isya, terus ngalabring pakai mukena, uring gitu. Enak gitu liatnya ya, gitu. Terus nanti habis sahur nih, ya subuh ke masjid. Itu yang biasanya kalau ke masjid teh, ngelong kentang itu, jalan sendiri teh, ngelong kewang, dia sendiri jalan teh. Di bulan Ramadan mah banyak bu, ciga siraru, iya. Jika siraru mangi hujan, brung gitu. Nanti hujan habis, asli. Ya, nah, kita mah nggak seperti itu, insya Allah. Ya, insya Allah. Karena hidup kita selamanya untuk ibadah kepada Allah. Bukan hanya menunggu bulan Ramadan. Hanya saja bulan Ramadan ini momentum. Setiap amal pahalanya dilipat gandakan. Amalnya mah sama. Ya. Sholat di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan sama nggak? Sama, cuman pahalanya dilipat gandakan. Sugan mau di bulan Ramadan mau ditambah takdirnya. Ya, tidak, tetap. Ya, sama gerakannya, ruku sujudnya sama. Di luar Ramadan kita makan tidak? Makan, tapi di bulan Ramadan makannya bernilai. Ya. Itu makan sahur itu jangan disepelekan bu, ya jangan mentang-mentang saya mah sahur kuat. Bukan masalah kuat dan tidak kuat, ya, tetapi di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah itu yang harus kita kejar, walaupun hanya dengan sekedar minum air putih. Namun hoream teuing, ya. Kadang kalau yang tidak biasa kan sahur teh kalah sararebal gitu nya, sarareul, terbiasa makan janari gitunya. Bisa dah. Nah gitu gak bisanya, insya Allah. Baik kayak masa gua. Iya. Dalam muntah dengan ketrok negaduh ya, negaduh dengan ketrok ya, gitu. Insya Allah ya. Maka keberkahan itu yang kita cari. Ya, bukan masalah kenyang dan tidaknya. Kenyang mah nomor hiji. Ya. Kenyang mah nomor hiji. Ya. Itu, tetapi keberkahan sahur yang kita kejar, gitu ya. Jadi jangan sepelekan sahur, males, gitu. Itu sahur kuat saya mah. Bukan masalah kuat tidak kuat ya. Itu. Jadi di dalam sahur dan buka itu ada keberkahan. Maka kita kejar. Apalagi kita ini ya di dalam Jamaah Khilafatul Muslimin kita ada perintah dari ulil amri kita, yakni untuk apa? Mengadakan iftar jama'i. Ya. Minimal 1 bulan kita ngundang 1 orang minimal, ya minimal 1 orang. Jadi kalau memang kondisi kita ekonomi lagi sulit gitu ya, cukup ngaharewos we, ulah di grup, ya. Lamun di grup mungkin datang kabeh, ya cukup ngaharewos bae. Masul, dia ke rumahnya. Gitu. Ayo naon, pang mencitkeun hayam. Berarti eta mah rek ngundang saya teh, ya itu. Saya teh tegaduhna naon dia ngan bisa ngundang Mas Ule doang. Alhamdulillah ya gitu, karena itu sudah amru khalifah. Kalau tidak kita laksanakan maka maksiat ya.
Itu, maka kita usahakan ya. Jangan sampai kita ada yang lepas tidak ngasih buka kepada saudara. Tidak mesti harus kepada warga khilafah, tidak. Ya. Tetangga sisi gigi randun can warga diundang. Ya, diundang. Bu, saya punya sesuatu nih, yuk kita buka bersama. Gitu. Ya, insya Allah. Jadi bukan masalah menunya kembali ya, bukan masalah menunya, bukan masalah suguhnya, tapi keberkahannya. Ya. Kalau kata Abeh, yang mahal itu bukan ayamnya, yang mahal bukan bebeknya, yang mahal bukan sapinya. Ya, karena emang nggak ada, gitu kan? Yang mahal itulah kebersamaannya, itu keberkahannya. Karena ada sebuah hadis mengatakan bahwa setan itu senantiasa menyertai orang yang sendirian. Kalau ada 2 orang, setan mulai mundur. Ada 3 orang, mundur 2 langkah. Ada 4 orang, semakin jauh. Semakin banyak orang, maka setan semakin jauh. Maka jangan suka sendirian. Adek, ya, ulah sok resep nyorangan. Harus berjamaah dalam kehidupan ini. Karena kalau kita sendiri, Bu, Masya Allah, ya, gitu. Kalau kita hidup sendiri itu kita nggak bisa hidup sendiri. Manusia itu makhluk sosial, senantiasa membutuhkan orang lain. Lamun atau tongongo ge pandina menta pangaroh kan? Ya. Dah hese gitu. Rek kusak-kusik gitu. Ya. Kita ini butuh orang lain. Ya. Setan itu senantiasa menyertai orang yang sendirian. Ya. Jadi supaya kita tidak digoda setan, maka senantiasa kita berjamaah. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita amalkan dibalas oleh Allah dengan pahala. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itulah ya sekilas ya kultum kuliah 7 menit sebelum kita sholat sunat tarawih. Ya, insya Allah kita sholat sunat tarawih seperti biasa, 11 rakaat dengan 3 kali salam. Ya, 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, dan sholat witir 3 rakaat 1 kali salam. Ya, karena itu salah satu hadis yang paling sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Ya, insya Allah. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan senantiasa bisa menambah ketakwaan kita. Jangan lupa luruskan niat dalam setiap aktivitas. Ya, aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.